semua, perkenalkan nama saya Maria Diana Atris dengan nomor induk mahasiswa 3311711 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saat ini saya sedang menjalankan KKN dan lokasi KKN saya adalah di tempat daerah saya tinggal, yakni di Jalan Lamidal, RT 14, RW 15, Tua Meko, Benfri Timur, Kupang, NTT. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Karenanya, banyak sektor yang terkena dampak dari virus corona tersebut, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga dalam video kali ini saya akan memberikan tips atau cara kepada teman-teman, khususnya kepada warga masyarakat RT 14 RW 15 Tua Meko Benfri Timur ini terkait dengan pembukuan sederhana pada UKM. Pembukuan sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara rinci untuk memperoleh data informasi keuangan. Melakukan pencatatan, mengatur keuangan melalui pencatatan penting sekali dilakukan walaupun usahanya berskala kecil. Alasan UKM malas melakukan pembukuan adalah karena mereka merasa dengan membuat pembukuan itu terlalu ribet bagi mereka dan terlalu banyak memakan waktu bagi mereka. Padahal ada begitu banyak manfaat yang kita dapat dengan melakukan pembukuan. Menyadari begitu banyak manfaat yang kita dapat dengan melakukan pembukuan, yakni supaya kita bisa mengetahui berapa jumlah omset, laba atau profit, serta pengeluaran terkait dengan usaha yang kita jalankan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pencatatan bagi seorang pengusaha adalah yakni memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan sektor usahanya. Kesalahan yang kerap kali terjadi, yang sering kali dibuat oleh UKM adalah seringkali mencampur aduk keuangan pribadinya dengan keuangan hasil sektor usahanya. Manfaat melakukan pembukuan sederhana yang pertama, arus keuangan kita diatur secara rinci. Dengan melakukan pembukuan sederhana ini, kita bisa melihat arus keuangan kita, posisi keuangan kita, sehingga kita bisa dapat mengambil keputusan atau langkah untuk keberlangsungan usaha kita ke depannya. Yang kedua, kita bisa mengetahui kondisi usaha kita. Dengan melakukan pencatatan juga, kita bisa mengetahui kondisi usaha kita, apakah dalam keadaan normal atau baik-baik saja, yakni mendatangkan profit, atau malah sebaliknya, yakni rugi. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pembukuan adalah buku. Ya, kenapa harus buku? Karena jika kita menggunakan selembar kertas, kemungkinan sewaktu-waktu kertas pembukuan yang kita buat melalui lembaran kertas tersebut akan hilang. Maka sangat dianjurkan untuk membuatnya dalam buku. Di sini saya akan membuat pembukuan untuk kantin Mama Rio per 1 Minggu Februari 2021. Ada 4 buku yang saya siapkan di sini, yakni ada buku kas, buku pengeluaran kas, buku kas-kas umum, dan buku laba rugi. Yang pertama, buku pemasukan kas. Buku pemasukan kas ini berisi pendapatan yang diperoleh dari penjualan atau pendapatan lainnya. Ini adalah laporan buku pemasukan kas Mama Rio per 1 Minggu Februari 2021. Tampilannya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Yang kedua, buku pengeluaran kas. Buku pengeluaran kas yakni semua pengeluaran atau belanja dalam kegiatan usaha, mulai dari pembelian bahan baku, barang dagang, dan lain sebagainya.
Tampilannya seperti ini, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Yang ketiga, buku kas umum. Buku kas umum ini gabungan dari buku kas, buku pengeluaran kas, dan biaya-biaya. Contohnya seperti ini. Yang terakhir adalah buku laba rugi. Jadi komponen dari laba rugi itu ada pendapatan. Pendapatan ini komponennya terdiri dari penjualan dan pendapatan lainnya. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan penjualan. Laba kotor adalah laba kotor didapat dari pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Yang keempat, biaya-biaya. Biaya-biaya yaitu biaya yang dikeluarkan selain yang berkaitan dengan penjualan. Jadi yang tidak berkaitan dengan penjualan dalam transaksi sebelumnya adalah biaya transportasi dan biaya lain-lain. Yang keempat, ini laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah laba kotor. Laba kotor ini dikurang biaya-biaya. Jadi laba kotornya 880 dikurang 80. Jadi laba sebelum pajaknya per 1 minggu Februari 2021 ini 800. Nah, itu semua adalah contoh pembukuan sederhana terkait dengan UKM. Semoga membantu. Halo semua, sekarang saya sedang menuju lokasi UKM di tempat daerah saya tinggal, yakni kantin Mama Rio. Sebelumnya, saya sudah melakukan pendekatan dengan beliau terkait dengan kebutuhannya, dan juga saya sudah meminta nota list pembayar, nota kelis, dan transaksi usahanya per minggu Februari 2021. Semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asti selaku dosen pembimbing lapangan, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Semoga selalu sehat, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.